Makanya saya sering nyampaikan, tapi moga-moga ini masih relevan untuk saya sampaikan di sini. Nanti pada waktu hari kiamat, padang mahsyar, manusia itu akan dibagi menjadi dua. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang definisinya selalu sehat, jarang dapat ujian. Hidupnya enak terus. Apa aja dapat, nggak banyak air mata. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua, ahlul musibah. Siapa ini ahlul musibah? Yang sakit terus, jarang sehat. Ahlul musibah ini yang mendapatkan ujian terus dalam imannya. Sampai-sampai ketika berislam itu mendapatkan cobaannya itu berat, itu termasuk ahlul musibah. Dan dia mendapatkan banyak air mata dalam perjalanan ketika dia menapak kehidupan. Ahlul musibah. Ketika mereka sudah kumpul di padang mahsyar, tahukah kita, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk menghisap terlebih dahulu ahlul musibah. Hisap ini ahlul musibah. Dihisap malaikat. Selesai, malaikat kemudian berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kami sudah menghisap ahlul musibah." Apa yang kamu dapatkan ketika kamu menghisap ahlul musibah? Ya Allah, dosa-dosanya sudah rontok dengan berbagai macam musibah dan penderitaan yang Engkau berikan kepada mereka selama mereka beriman kepadamu, ya Allah. Karena cobaan yang Engkau berikan kepada mereka itu tidak sedikit. Ada yang sakit, ada yang mungkin dimusuhi, itu termasuk kategori ahlul musibah. Sehingga dosanya tinggal dikit dan yang masih banyak adalah kebaikannya. Allah langsung berfirman, "Tuhum salasan." Kalau kamu sudah dapati yang semacam itu, kasih ahlul musibah 3 perkara. Yang pertama, khairan, kasih mereka surga. Karena penderitaan yang disikapi dengan ketulusan dan keikhlasan tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Khairan itu baik. Kebaikan itu kalau disebut dengan parameter akhirat itu artinya surga. Khairan, kasih mereka khairan. Setelah itu kata Allah, utuhum afiyah, kasih mereka kekuatan untuk menggantikan kelemahan yang mereka dulu rasakan ketika mereka menjadi ahlul musibah. Bapak dan saya kalau mendapatkan diri kita ini ahlul musibah, itu kan lemes, yang sakit lemes, yang diujikan jadi berkurang kekuatannya, Pak. Kita misalkan punya masalah dengan ibu kita, itu kan lemes. Semua energi emosional kita habis-habisan untuk menghadapi ibu kita. Kalau kita punya masalah dengan suami kita atau istri kita, energi emosional kita itu terkuras habis untuk menghadapi masalah itu. Maka Allah tepat ketika kemudian sudah memberikan kepada al-musibah. Yang kedua, kata Allah, kasih mereka afiah, kekuatan, ganti semua penderitaan dan semua tercabutnya energi yang mereka miliki dulu ketika di dunia. Seketika langsung jadi kuat. Masih sisa 1. Utuhum mangzilah. Kasih mereka itu mangzilah. Kasih mereka itu kedudukan tinggi. Betul. Langsung malaikat itu membangunkan tempat yang tinggi. Gitu. Ahlul musibah dinaikkan ke tempat yang tinggi itu. Ahlul afiyah, Pak. Ketika melihat ahlul musibah sudah ditinggikan dan mereka senang-senang untuk mengganti setiap air mata yang jatuh. Untuk mengganti penderitaan yang mereka rasakan ketika di dunia. Untuk mengganti setiap kesedihan, setiap kemiskinan yang mereka peroleh ketika mereka itu beriman kepada Allah. Harga yang mereka harus bayar ketika beriman itu mahal, diganti cash dan kontan sama Allah. Dinaikkan mereka ke tempat yang sangat tinggi itu, sampai-sampai kemudian ahlul afiyah itu mendongakkan kepala mereka ke atas. Lalu kemudian mereka itu melihat kagum, ya Allah, tinggi betul mereka itu ditinggikan. Lalu ahlul afiyah itu berkata, ya Allah, kalau dibalik setiap musibah, sedahsyat itu Engkau mengganti mereka dan memberikan pengganti untuk mereka di akhirat ini, mbok kami dihidupkan lagi, ya Allah. Kasih kami ujian terus, tidak apa-apa. Kasih kami sakit, tidak apa-apa. Potong-potong daging kami, tungkat itu potong-potong giling daging kami, tapi masih hidup.
Tidak apa-apa ya Allah. Selama kami tahu bahwasanya di balik setiap kesulitan yang kami dapatkan di dunia itu mendapatkan 3. Khairan, afiyah, dan manzilah. Nah itu kabar. Wa basyiris sabirin. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami bergembiralah orang-orang yang mereka senantiasa bersabar. Makanya itulah yang menjadikan semoga yang ada di sini. Saya tidak mengatakan sepi dari ujian. Tadi saya sempat ngobrol, katanya banyak ujian yang didapatkan, ada yang diusir, bahkan sempat ada yang konflik di masjid ini, ada yang kehidupannya berubah drastis setelah beriman. Maka itu merupakan bagian dari cara Allah mencintai orang yang membersihkan hidupnya supaya mereka pantas untuk dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kelak di akhiratnya.